Rahayu, rahayu, rahayu. Diminta untuk menyampaikan pendapatku tentang indera keenam dan mata batin, dimana yang menurut aku pribadi dalam dunia spiritual ataupun supranatural, keduanya ini sama-sama saling dibutuhkan. Untuk orang-orang pada umumnya, dua hal ini harus dimaknai masing-masing. Mereka harus memahami apa itu indera keenam, apa itu mata batin. Dimana mata batin ya mata batin, indera keenam ya indera keenam. Tapi untuk orang yang sudah bangkit secara waskita, keduanya ini adalah satu kesatuan. Karena mereka sudah memahami dan sudah memaknainya dari dua hal itu tadi. Aku mulai dari indera keenam dulu. Apa sih indera keenam? Indera keenam bagiku adalah indera pengkonfirmasi. Apa pengkonfirmasinya? Dimana indera ini adalah indera pelengkap dari 5 indera lainnya. Indera penglihatan, penciuman, pengecap, perasa, dan pendengaran. Ini adalah indera pelengkap, yaitu indera keenam itu sendiri. Pelengkapnya itu seperti apa? Pelengkapnya itu adalah satu sensor atau satu indera yang mengkonfirmasi satu kebenaran. Aku ambil satu contoh di mana seseorang yang indera keenamnya aktif, dia menemui seseorang atau dia dapat satu informasi, dia bisa memfilter itu informasi valid atau tidak, itu perkataan jujur atau tidak, itu dari sisi indera pendengaran gitu. Aku tarik dari contoh indera pendengaran bagi orang-orang yang sudah mengalami atau sudah memiliki indera keenamnya itu sendiri. Masuk ke mata batin. Mata itu adalah indera penglihatan kita, dan batin itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang tidak terlihat, tidak terasa, teraba, tercium. Itu adalah batin kita. Dan kenapa mata batin? Kita diajarkan untuk melihat yang tidak terlihat, untuk mendengar yang tidak terdengar, untuk merasakan yang tidak terasa, dari dunia batin itu sendiri, bukan dari luar. Jadi segala apapun itu dasarnya dari diri sendiri, bukan sumbernya dari luar. Mempelajari apapun itu didasari dan diawali dari diri sendiri, pengalaman diri sendiri, bukan dari sumber-sumber yang ada di luar gitu. Karena pengalaman batin ini sendiri adalah satu hal yang menyangkut batin dan pengalaman dan rasa dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Oke, untuk gunanya indera keenam kita miliki itu apa sih sebenarnya? Gunanya indera keenam kita miliki itu untuk kalau dari aku pribadi ya, ini bisa mengakses data ya, dan informasi yang asalnya dari alam bawah sadar kita, yang selama ini kita tidak menyadarinya gitu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu personal unconsciousness. Terus bisa juga mengakses data dan bisa juga mengakses kesadaran secara universal, kesadaran semesta, collective unconsciousness itu sendiri. Itu fungsinya indera keenam. Dan sebenarnya di sini dalam kehidupan indera keenam ini sendiri sih banyak banget karena kita ini kan punya masing-masing indera perasa yang mungkin ada dominannya dari kehidupan kita, tapi itu ada grafik naik dan turunnya. Dimana kalau misalnya di sini aku nganggapnya adalah satu bentuk kewaskitaan yang secara ilmu internasionalnya adalah kelompok dari Claire. Kelompok Claire ini ada 4 pilar utama yang totalnya yang tertulis itu ada 6. Ada 6, terus itu yang tertulis. Karena aku merasa lebih dari itu. Yang tertulis ini kan mewakili dari indera perasa kita, dimana kalau misalnya kita tahu clairvoyance itu adalah melihat hal-hal yang metafisik, karena clairvoyance itu pada dasarnya dia bisa melihat hal-hal yang non fisik, yang secara terlihatnya secara metafisika. Lanjut lagi ke clair audience. Clair audience ini mendengar hal-hal yang metafisik. Mendengar hal-hal yang metafisik itu contohnya mendengar yang nggak kelihatan padahal ada suaranya gitu kan. Clair sentience itu tentang feeling dan empati. Clair cognizance itu tentang intuisi. Terus clair audience tentang penciuman, tentang aroma, tentang dia bisa tahu cuaca gitu kan, perubahan cuaca. Ada lagi clair gustance itu juga tentang pengecap dan perasa makanan. Itu. Tips untuk mengasah kepekaan mata batin dan indera keenam. Kalau dari aku pribadi cukup sederhana. Fungsikan 5 indera kalian dengan baik. Indera penglihatan, pendengaran, pengecap, perasa, dan pendengaran. Itu fungsikan semua dengan baik. Hindari toksik-toksik yang masuk ke telinga, hindari berkata yang tidak seharusnya, hindari melihat yang tidak seharusnya, dan jaga itu semua. Terus puasa boleh, Senin Kamis boleh, apapun itu boleh.
Cuman hanya saja di sini pada saat kalian puasa, kalian harus tahu apa itu tujuannya. Fokus untuk membersihkan diri sendiri, lahir dan batin. Terus meditasi. Kalian bisa meditasi di ruang yang gelap. Itu membantu untuk memproduksi hormon melatonin, di mana pada saat kita meditasi di ruang tertutup dan gelap, itu melatonin kita akan terproduksi 15-20 mili seharinya, dan tidak boleh berlebihan. Itu. Jadi segala sesuatunya harus sesuai standar aja. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berambisi dan berekspektasi. Itu sih kalau menurut aku, cuman segitu aja. Mungkin kalau tips-tipsnya cuman itu aja sih. Ya, thank you.